Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat rekan-rekan petani dimanapun berada ya, yang melihat video ini, jadi banyak yang meminta kepada saya tidak satu paket ya, tetapi minta rollnya aja, oleh karena mesinnya sudah ada, stick-sticknya sudah ada. Jadi bentuknya seperti ini. Sudah kita pasangkan tempat pompanya ya, tempat pompanya. Nanti masangnya kayak gini. Nah, seperti itu masangnya kalau pompa ganda. Dan ini sambungan ke pompa. Dan ini black boxnya, fungsinya untuk menaruh kedua saklar on off nya apabila pompanya ganda. Dan soket charger betinanya ya, nanti kita lubang-lubang di sini. Kemudian ada besi itu arah ke sana, besi kecil ke sana. Itu fungsinya adalah untuk menambatkan kabelnya ya ke aki, supaya kabelnya tidak terjepit-jepit, tidak tertindih-tindih, dan tidak kusut ya. Nah, seperti ini. Ke sana nanti kita videokan cara pasang baterainya. Kemudian setelah dari pompa sini, kemudian masuknya ke bagian L-nya ini ya, ada swivelnya di sini, masuk ke as, nanti di klam di dalamnya. Biasanya kita klamnya adalah tali-tali pancing seperti ini, lebih kuat dari klam biasa ya, anti bocor. Yang penting nanti dililit dengan isolasi supaya tidak rusak oleh karena kena panas. Nanti masuknya ke sini. Kemudian pada ujung selangnya nanti nyambungnya di sini ya, nyambung selang panjangnya di sini. Ini kita lepaskan. Kemudian selang panjangnya yang nepel betina, yang nepel jantan dimasukkan ke nepel betina. Begitu juga sebaliknya, yang betina dimasukkan ke nepel jantan. Jadi konektor quick ini posisinya di ujung selang. Fungsinya yaitu supaya saat kita selesai menyemprot sampai ke ujung lahan, kemudian mau kita gulung, jadi bisa kita lepaskan secara otomatis. Ini nanti ke selang stick ya, ke selang stick, selanjutnya ke stop kran, kemudian ke stick, dan ke nozzle. Nyambungnya sama saja semua. Kalau saya diikat-ikat tali pancing seperti ini, nanti dililit isolasi tebal-tebal supaya talinya awet. Tetapi kebiasaan saya tidak pernah mengalami tali pancing ini putus ya. Kalau klam biasanya sering bermasalah, yang bocor, yang rembes lah, dan lain sebagainya. Jadi saat sampai di ujung nanti dilepaskan ini konektor quicknya ini. Cara lepasnya yang tipe ini adalah ditarik ke bawah ya, tarik ke bawah. Nah, seperti ini sudah lepas. Meskipun ada tekanan tinggi, air misalnya di dalam selang, dia tidak akan keluar. Jadi sangat minim larutan akan terbuang sia-sia saat selang digulung. Kemudian mesin apabila menggunakan mesin pompa DC seperti itu, dia akan mati secara otomatis. Cara menancapkannya adalah begitu juga, kita tarik ke bawah seperti ini, kemudian kita tancapkan dan kita lepaskan. Dia konektor ininya sudah mengunci ya, dan air sudah mengalir kembali apabila stop kran kita buka. Jangan lupa, banyak yang salah cara menggulung selangnya. Jadi perlu diingat di sini, apabila tempat mutar selangnya di sini, berarti keluaran selangnya adalah di sini ya, di sini. Jadi tangan kiri memegangi selang seperti ini nanti, kemudian tangan kanannya memutar pedalnya. Saya lihat banyak orang terbalik ya, keluaran selangnya di sini, ke sebelah kanan. Jadi itu salah, nanti akan menyulitkan saat ditarik untuk menyusun selangnya. Sekali lagi, akan kesulitan menyusun selangnya dengan rapi. Jadi selang di roll harus rapi ya, supaya dia mudah ditarik, kemudian muat banyak. Jadi roll ini standarnya biasanya muat 100 meter sampai 150 meter, bahkan bisa 200 meter. Nah, kita kembali ke sini. Ada besi tadi saya sebutkan tadi. Jadi dari jalur black boxnya itu yang ada
saklarnya, ada konektor chargernya yang betina. Nanti untuk ke baterai kita tambatkan di sini ya, di besi ini, supaya dia tidak terjepit-jepit, tidak tertarik-tarik, tidak terganggu oleh selang juga. Jadi nanti larinya ke sini. Setelah ke situ kemudian ke soket baterai ya. Di sini ada baterai bertanda merah adalah plus, kemudian bertanda biru atau hitam biasanya min. Jadi dari kabel kelistrikan sana nanti lari ke sini, kemudian dihubungkan ke baterai. Yang merah jangan lupa dihubungkan ke yang merah atau plus, yang hitam dihubungkan ke yang hitam atau min. Biasanya pompa tidak masalah terbalik, tetapi untuk chargernya biasanya nanti terbakar kalau terbalik ya. Jadi tempat baterai ada dua. Kalau misalkan pakai baterai yang seperti ini adalah baterai standar punya tangki elektrik pabrikan ya. Jadi ada dua. Kalau misalkan pakainya dua, nanti ada dua tempat ya. Nah di sini misalnya yang kita pakai satu, kemudian satunya untuk serep. Jadi terus kalau kita pakai baterai satu biasanya tidak tahan untuk sehari kerja, biasanya paling setengah hari ya. Kalau saya sendiri kalau pakai baterai kecil seperti ini biasanya dua, jadi satu habis kemudian nanti ganti satunya dan kita lepaskan. Bisa juga pakai aki mobil mulai 40 ampere sampai 100 ampere bahkan nggak masalah, cuma kelemahannya dia tidak bisa portable dalam roll. Kalau pakai baterai kecil, di samping portable dalam roll bisa juga digunakan pada tangki gendong. Jadi kalau kita bosan menggunakan selang atau kita cuma untuk piringan-piringan sawit, kita gunakan tangki manual sehingga baterainya bisa kita pasang di sana. Biasanya kita pakai merek Yuasa. Kalau ini bawaan sprayer elektrik pabrikan ya, sudah rusak. Dan sekarang untuk pakaian saya sendiri, saya gunakan yang Yuasa semua ya, yang lebih presisi sel-selnya sehingga agak tahan terbentur-bentur. Nah jadi sekali lagi untuk kawan-kawan yang meminta roll aja, bukan berarti cuma besi-besinya enggak, jadi tetap sudah kita pasangkan seperti ini ya. Jadi kalian di sana tinggal menyambungkan saja ke selang-selang sesuai umum di pasaran. Sampai ke sini sudah kita lengkapi. Jadi harapan saya nanti digunakan sama persis apa yang sering saya contohkan ya. Kalau tidak begitu nanti kebingungan. Jadi demikian. Untuk yang tidak jelas atau belum jelas bisa hubungi saya ke nomor WA saya 0822 387 58045. Sekali lagi 0822 387 58045. Sekian, terima kasih.